Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Izin sebenarnya perkenalkan kembali, nama saya Andre Fafato Fadilah dengan NRP 19102104. Pada kesempatan siang ini saya akan membahas mengenai tugas asistensi lab activity lab PA, yaitu tumor viroides maligna. Oke, di sini secara definisi tumor viroides ini merupakan tumor jinak yang jarang terjadi di payudara wanita. Tumor ini menampilkan karakteristik sarkoma ganas yang besar, tampak seperti daun saat dipotong, dan menampilkan ruang epitel seperti kista jika dilihat secara histologis. Tumor viroides juga ini merupakan neoplasma fibroepitelial yang jarang ditemukan. Nah, dengan insidensnya hanya sekitar 0,3 hingga 0,9% dari seluruh tumor payudara, sedangkan frekuensi lesi maligna bervariasi sekitar 5 hingga 30%. Lalu bagaimana untuk gejalanya? Nah, untuk gejalanya pasien dengan metastasis dapat hadir dengan gejala seperti dispnea, kemudian kelelahan, dan nyeri tulang. Nah, berikut adalah gejala dan tanda yang dapat muncul pada pasien. Pertama, biasanya itu ada benjolan yang tumbuh dengan cepat di payudara. Kemudian tumor ini dapat berkembang selama beberapa minggu hingga bulan. Kemudian sebagian besar tumor ini bersifat soliter, tidak jelas, dan ukurannya berkisar antara 2 hingga 3 cm. Umumnya, tumor ini tidak menimbulkan rasa sakit untuk disentuh. Jika tidak diobati, tumor yang tumbuh dengan cepat ini dapat menyebabkan ulcerasi kulit payudara yang mengakibatkan luka terbuka. Kemudian ulcerasi kulit dapat juga menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Nah, perubahan pada kulit yang menutupi area payudara atau puting, termasuk lesung pipit, iritasi, kemerahan, bersisik, melupas, atau mengerut. Nah, kemudian gejala yang terakhir yaitu kehadiran beberapa tumor itu yang diamati. Nah, untuk faktor resikonya di sini pertama itu berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, wanita memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi ini daripada pria. Terus obesitas, orang-orang yang dengan obesitas atau kelebihan berat badan itu dapat meningkatkan resiko terjadinya tumor viroides ini. Kemudian orang-orang dengan konsumsi alkohol. Kemudian untuk individu yang siklus menstruasinya, untuk wanita yang mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, wanita yang dapat menstruasi sebelum usia 12 tahun dan mereka yang mencapai menopause setelah usia 50 tahun itu memiliki resiko lebih tinggi. Nah, semakin lama durasi antara menarki dan menopause, semakin besar resikonya. Ini karena pengaruh hormonal selama masa reproduksi pada jaringan payudara. Faktor resiko selanjutnya yaitu terapi hormon pasca menopause. Nah, wanita yang menggunakan obat terapi penggantian hormon yang mengandung estrogen dan progesteron untuk menopause memiliki resiko lebih tinggi dibanding wanita yang tidak menggunakan obat terapi penggantian hormon yang mengandung estrogen dan progesteron untuk menopause. Kemudian, faktor risiko selanjutnya yaitu ada riwayat reproduksi. Nah, untuk riwayat reproduksi yaitu untuk wanita yang memiliki anak pertama setelah usia 35 tahun dan tidak pernah memiliki anak. Nah, faktor risiko selanjutnya itu ada pil KB, kurangnya aktivitas fisik, dan tidak menyusui anak. Nah, untuk patofisiologinya tidak seperti karsinoma payudara, tumor viroides ini bermula di luar lobulus dan saluran di jaringan ikat payudara yang biasa kita sebut sebagai stroma. Nah, ini juga termasuk ligamen dan juga jaringan lemak yang mengelilingi lobulus, saluran, getah bening, dan pembuluh darah di payudara. Selain sel epitel dari ductus dan lobulus, tumor viroides juga dapat mengandung sel stroma. Mereka kemungkinan besar berkembang de novo. Meskipun ada laporan perkembangan fibroadenoma, itu menjadi tumor viroides. Nah, untuk gambaran makroskopiknya, sebagian besar tumor viroides ini berupa massa berbentuk bulat sampai oval, multinodular, tanpa kasul yang jelas. Nah, bisa dilihat di sini untuk gambarannya. Kemudian secara ukuran dia bervariasi dari mulai dari 1 cm hingga 40 cm. Kemudian sebagian besar tumor ini berwarna abu-abu putih dan menonjol dari jaringan payudara sekitar. Pada tumor berukuran besar ini dapat terjadi nekrosis dengan perdarahan. Sebagian besar tumor tipe benigna dapat menyerupai fibroadenoma. Nah, celah-celah yang memanjang atau nama lainnya leaf-like appearance ini pada penampang merupakan tanda khas pada tumor viroides. Nah, kadang-kadang tampak daerah nekrotik, perdarahan, dan juga degenerasi kistik. Bisa dilihat
di sini untuk gambaran makroskopiknya. Oke, next. Selanjutnya ada gambaran mikroskopiknya. Nah, untuk gambaran mikroskopik, tumor piloides ini memiliki gambaran histopatologi yang luas dari gambaran menyerupai fibroadenoma hingga bentuk sarkoma. Nah, tumor piloides maligna ini menunjukkan kombinasi pleomorfisme inti sel stroma yang ditandai pertumbuhan berlebih pada stroma didefinisikan sebagai tidak adanya elemen epitel dalam satu bidang mikroskopis berdaya rendah yang hanya berisi stroma. Kemudian peningkatan mitosis lebih besar dari atau sama dengan 10/10 HPF. Nah, kemudian peningkatan stroma selularitas yang biasanya difus dan batas infiltratif. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar mikroskopis tersebut nih yang ada di sini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan juga teman-teman.